Pagi ini kita akan membaca 2 ayat permulaan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 dan ayat 22. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan ayat 22. Saya akan baca ayat 21 lalu jemaat menjawab ayat 22. Lalu Adonai Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Adonai Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pada khotbah yang lalu saya sudah mengutip sedikit tentang sosok perempuan. Hari ini kita akan membahasnya lebih mendalamin lagi. Siapakah sosok perempuan itu? Dikatakan di sini, ketika Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Tardema, tidur nyenyak. Bukan pingsan, bukan dibius, tapi tidur dengan nyenyak. Itu beda, karena dia Tuhan. Dia sanggup lakukan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia mau ambil apapun dalam diri kita dan kita tidak terasa, itu Tuhan. Kalau dokter pasti kita merasakan ada proses-proses manusia. Tapi dia tidak ada kesakitan, tidak ada tangisan, dan itulah cara Tuhan. Kita penting sekali dikatakan di sini, ketika Adam itu tidur dengan nyenyak, Adonai Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Kalau saya lihat di sini, mengambil salah satu rusuk daripadanya. Miksal otav. Kata miksal otav, mengambil tulang dari sisinya. Lalu kita punya pengertian itulah rusuk. Tapi dari sisinya. Artinya kita lihat bahwa wanita yang diciptakan ini betul-betul untuk mendampingi dia di sisinya. Itu yang pertama. Jadi bukan yang lain. Kita tahu banyak istilah. Dia tidak diciptakan dari tulang kaki, tulang kepala. Itu istilah, tapi saya ingin lebih mendalamin bahwa sesungguhnya ketika dia mengambil rusuk itu atau tulang yang di sisinya itu, maka dia ingin menunjukkan bahwa wanita ini betul-betul menjadi pasangannya. Pasangannya. Kalau kita lihat di sini bersama-sama, bahwa ketika Adam tidur nyenyak, kenapa Tuhan buat dia tidur nyenyak? Apa Tuhan tidak sanggup tanpa tidur dia bisa lihat? Adam tidak tahu proses wanita itu. Supaya Adam tidak merasa sok tahu. Merasa ingin menguasai wanita itu. Karena dia paling tahu. Bukankah kalau saudara mengetahui segala sesuatu, saudara rasa saudara berkuasa. Untuk menunjukkan bahwa Adam tidak tahu siapa wanita itu. Sehingga wanita itu menjadi sosok yang misterius. Harus dipelajari, harus didalami, ya, harus diselami. Terus prosesnya lama. Bukan hanya 1-2 tahun. Tapi seumur hidup kita dengan pasangan kita, kita harus mempelajarinya. Tidak jaminan 10 tahun engkau mengerti dia. Ya, dulu barangkali engkau mengerti sedikit kalau dia agak emosi, oh ini datang bulan. Tapi kalau sudah berumur datang apa lagi saudara?
Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa wanita itu merupakan misteri. Sehingga ketika bersatu dengan wanita itu, Efesus berkata perkawinan itu rahasia. Apa rahasia? Kita harus menyelidiki, mempelajari, memahami bersama-sama. Itu hendaknya di sini. Lalu saya tunjukkan di sini. Coba kita lihat ayat 22 yang saudara baca tadi. Dan dari rusuk yang diambil Adonai Tuhan dari manusia itu, tolong sambung. Dibangunnyalah seorang perempuan. Saudara, berarti ini kreatifnya Tuhan. Dahsyat sekali. Ketika manusia diciptakan, cukup memakai manusia itu diciptakan. Laki mau perempuan, tapi bentuk jenis perempuan itu dibangun. Arti kalau dibangun, kita memang punya sikap. Ketika kita ingin mengerti siapa perempuan itu, kita siap membangun. Apa yang siap kita bangun? Hubungan, pengertian, ya, kedekatan satu dengan yang lain. Coba lanjutkan sekarang ini. Lalu, tolong sambung. Dibawanya kepada manusia itu. Siapa yang membawa Hawa kepada Adam? Saudara tahu itu ditiru oleh perkawinan. Seorang ayah selalu membawa anak perempuannya. Artinya, Hawa itu punyanya Tuhan. Karena itu laki-laki terhadap istrinya bertanggung jawab kepada Tuhan sepenuhnya. Dibawa. Jangan lupa mertuanya Tuhan loh. Itu penting sekali. Sedangkan saudara menghadapi mertua saja harus menjilat. Harus pura-pura baik. Dengan Tuhan tidak pura-pura, sesungguhnya. Jadi kalau saudara abaikan perempuan itu, saudara mengabaikan siapa? Yang membangunnya. Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya banyak kehidupan menjadi kacau balau. Karena tidak ada penghargaan, kehormatan. Tuhan membangun, apa artinya? Berarti susah apa? Susah payah. Disediakan di situ. Coba kita lanjutkan, ulang lagi ayat ini. Ulang lagi ayat ini, ya. Coba kita perhatikan di situ ya. Kita lihat bagaimana. Maksud saya ayat 22 ini tadi. Ya, lalu dibawanya kepada manusia itu, dibawanya. Artinya Tuhan yang mempertemukan. Tuhan yang punya kehendak. Tuhan yang punya rencana. Bukan soal jodoh, jodoh itu pasif. Tapi soal rencana Tuhan. Karena itu ketika kita menikah, apakah betul itu sudah masuk rencana Tuhan? Atau kehendak Tuhan? Itu beda sekali. Tentu saja kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan itu. Tetapi kalau kita lihat di sini bersama-sama, kita lihat ayat 21 tadi, ya. Ketika ia tidur, ya, lalu dibawanya, ya, lalu dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Adonai Tuhan dari manusia itu, tolong sambung. Ayat 22, mari sama-sama kita lihat. Dan dari rusuk yang diambil Adonai Tuhan dari manusia itu, dibangunnya lah apa? Lebih tegas lagi. Bapak-bapak yang penting lebih lagi tegaskan apa? Seorang, enggak beberapa orang. Hawa, Hasanah, enggak saudara ya. Jadi hanya Hawa saja. Seorang, tegas sekali. Leisha. Kalau kita ikuti hukum Tuhan ini,
hidup kita pasti bahagia. Kenapa terjadi keretakan, kerusakan di dalam rumah tangga? Karena tidak mengikuti aturan Tuhan. Itu akibatnya. Jadi jangan saudara tanya, oh ini kehendak Tuhan, ini dan Tuhan. Dari dulu juga engkau tidak bertanya itu kehendak Tuhan. Itu sebabnya. Kalau kita lihat di sini bahwa dibangunnyalah seorang perempuan, Leisha tadi, bahwa ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan. Pernikahan berulang saya katakan bukan hasil budaya manusia, bukan rekayasa manusia, bukan karena manusia lebih tinggi budayanya lalu membentuk lembaga pernikahan. Sebelum manusia itu mengenal wanita, pernikahan itu sudah lembaganya Tuhan. Kehendak tuh penting sekali. Nah masalahnya, lalu dibawanya lah ya wanita itu kepada Adam. Dibawanya itu siapanya? Tuhan. Dibawanya. Sekarang kita tanya jujur, calon kita itu di bawah Tuhan atau di bawah siapa? Ini penting sekali. Kita harus sadar. Nah bagaimana nanti kita ingin memperbaikinya? Mungkin kita dalam rumah tangga sudah kadung, sudah kelewat. Gak bisa saudara bilang, Pak coba dari dulu, saya ulangin lagi. Gak bisa. Tapi kita bisa memulihkan dan pemulihan dan perbaikan itu pasti berlaku. Coba kita lihat di sini. Tuhan yang punya rencana, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Coba lihat di situ. Ya. Adanya Tuhan berfirman, tolong sambung. Kata tidak baik di sini bukan jomblo. Kata tidak baik di sini artinya Tuhan yang punya kebaikan. Kebaikan Tuhan ada dalam pernikahan. Amin. Lebih lagi berkat Tuhan ada dalam pernikahan. Dan kenapa pernikahan kita kacau lalu berkat Tuhan seolah-olah tidak ada. Kita perlu memperbaiki diri kita. Hubungan kita. Kita perlu itu. Kalau saudara ingin terus dengan masalahmu, silakan. Tapi kalau saudara ingin dipulihkan, diperbaiki, diberkati, tidak baik. Kata tidak baik menunjukkan bahwa artinya kalau kita lihat di situ semua kebaikan-kebaikan Tuhan ada di dalam pernikahan itu. Amin. Itu pentingnya ketika Yesus hadir dalam pernikahan di kami. Karena kebaikan Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ini. Ayat 23, ayat 23. Coba ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, apa? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Shape. Tulang itu menjadi pondasi, kekuatan. Karena itu ini penting sekali. Wanita itu tanggung jawab pada Tuhan. Tulang dari itu, daging dari, berarti kalau orang menghina pasangannya ikan asin, dia menghina dirinya sendiri. Kalau engkau marah-marah dengan istrimu atau sebaliknya, engkau menghina dirimu sendiri. Karena itulah tanggung jawab kita terhadap pernikahan. Kalau tidak punya tanggung jawab seperti ini, belum ditemukan, lebih baik diperpanjang masa menantinya. Lebih selamat. Kenapa demikian? Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia dinamai perempuan, tolong sambung. Sebab ia diambil dari laki-laki.
berarti bagian yang tidak terpisahkan. Gak bisa. Melepaskan diri, lepas tanggung jawab, perasaannya, ya kita yang penting kita tidak tenggang rasa dengan pasangan kita. Yang penting kita gagah, yang penting kita kuat. Seperti itu. Tidak bisa. Harus betul-betul seimbang. Kalau ada yang pincang dalam segala hal, yang salah siapa? Laki-laki. Karena laki-laki adalah kepala. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa dia. Itu penting sekali. Supaya dasar-dasar ini kita bangun di tengah keluarga GKA. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan, kenikmatan Tuhan, kebahagiaan Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga kita. Amin. Oh, ini penting sekali. Lalu kita lanjutkan, kenapa demikian pentingnya? 1 Korintus 11 ayat 7. 1 Korintus 11 ayat 7. Ya, maaf, saya kena serangan dari Sintang. Ya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Saudara, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan. Tolong sambung. Ayat ini jangan harfiah masuk gereja, laki tidak perlu ada tutup kepala. Lalu perempuan pakai tutup kepala. Memang harfiahnya begitu, tapi maknanya. Coba perlahan-lahan. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Iya. Jadi laki-laki yang jadi kepala itu, hidupnya, karakternya, semuanya harus menyinarkan kemuliaan Tuhan. Cari laki-laki yang seperti ini. Engkau cari laki-laki yang menyinarkan setan. Tidak cocok. Ya. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Ya, jangan dirubah dulu ayatnya. Ya, kita lihat dulu ayat tadi. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan apa? Sebagai suami, dia punya mahkota kemuliaan Tuhan. Tetapi coba perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi mahkotanya perempuan adalah suamimu. Siapa suamimu, itulah mahkotamu. Maka suami juga kalau cari istri yang ada mahkotanya. Saudara, ini penting sekali keseimbangan. Nah ini kita lanjutkan. Jangan khawatir, kita ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kalau saudara merasa salah kaprah, salah tindakan, salah pilih. Bisa saja itu salah pilih. Ya, siapa bilang? Yaitu rahasia. Rahasia itu tidak pernah dibuka oleh Paulus sampai akhir zaman. Artinya selagi kita hidup, kita berjuang mempertahankan rahasia itu. Sehingga ketika kita sudah meninggal, kita tahu memang ini yang dipersatukan oleh Tuhan. Selagi proses kita belum tahu dipersatukan Tuhan atau tidak. Belum tahu. Itu baru kira-kira kita. Ayo jujur. Apa karena pemberkatan di gereja? Oh enggak jaminan. Itu hanya liturgi manusia, liturgi organisasi. Tapi Tuhan betul-betul yang mempersatukannya. Itu penting sekali. Kita lanjutkan sekarang ini. Jadi kalau kita lihat bahwa sungguh-sungguh terjadi. Coba perhatikan ayat 24. Ayat 24. Coba lihat di situ. Sebab itu, tolong sambung. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan, tolong sambung.
Sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan itu bukan berarti tidak tahu diri. Contohnya begini, kita lahir dari keluarga kita. Masing-masing laki, perempuan lahir dari keluarga kita. Yang membuat kita lahir di situ ada pondasi. Bapak kita dan ibu kita. Pondasi itulah yang sehingga kita lahir. Jadi sekarang ini engkau membangun, kalau engkau menikah, engkau membangun pondasimu sendiri. Tidak boleh lagi mengandalkan pondasi orang tua. Itu penting. Karenanya tidak jaminan. Saudara, jangan khawatir. Ya. Ada banyak rumah tangga itu misteri. Misteri sekali. Banyak kita tidak mengerti. Dan kita tidak bisa kasih sampel. Tidak bisa. Teladan apalagi. Paling belajar. Belajar apa yang terjadi dengan pondasi yang dulu. Lalu kita bertindak untuk membangun pondasi yang baru. Tidak meniru. Banyak orang tuanya tidak pernah bercerai. Tapi anaknya bercerai. Dan banyak sebaliknya. Orang tuanya bercerai tapi anaknya tidak pernah bercerai. Karena belajar. Jadi jangan andalkan pondasi itu. Bangun. Sanggup membangun? Bangun berdua. Kalau bangun berdua artinya sama-sama bekerja sama. Bekerja sama membangun. Kita lanjutkan sekarang. Ketika kita membangun bersama, meninggalkan ayah dan ibunya, tolong sambung. Bersatu dengan istrinya. Ayat 24. Bersatu dengan istrinya. Tolong sambung lagi. Sehingga apa? Proses. Menjadi satu itu sebuah proses. Proses yang panjang. Jangan pikir saudara sudah mengerti. Karena itu, untuk itu kita harus berjuang membangun pondasi yang sama. Artinya sama-sama saling menguatkan satu dengan lain. Sama-sama membangun. Proses yang panjang. Tidak bisa kalau tidak proses yang panjang. Ini penting sekali. Proses yang panjang inilah kita harus jalani. Kuat enggak? Ya, menghadapi proses ini. Kuat tidak? Kalau tidak kuat, ya pasti putus di tengah jalan. Harus betul-betul bertekad. Aku sedang Saudara pernah mencoba membangun rumah? Fondasinya cepat, yang pertama. Finishingnya. Kadang-kadang biayanya lebih besar. Saudara. Nah, kita perlu membangun bersama untuk menjadi satu untuk menjadi. Coba kata-katanya untuk menjadi. Kata menjadi itu kata kerja yang proses. Bukan keajaiban, bukan hadiah. Bukan. Tapi kita sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi satu, melewati proses itu. Nah, untuk menjadi satu lewat proses itu banyak sekali godaannya. Godaannya banyak sekali. Kadang-kadang kita sebel ya dengan pasangan kita. Cerewet. Tapi kalau tidak dicerewetin rindu. Saudara ya. Iya, banyak memang itulah proses. Makanya waktu sebel jangan cepat ambil keputusan. Jangan cepat ambil kesimpulan. Ya. Kalau suami berkata istrinya ikan asin, dia ikan pepetek. Lebih rendah dari ikan asin. Mulai sekarang berjanji, aku tidak akan menghinakan kata yang jahat pada pasanganku, karena itu sama saja menghina diriku sendiri. Jika engkau tidak mengasihi ya istrimu seperti mengasihi diri sendiri. Jadi ketika kita mengasihinya sama mengasihi diri sendiri. Keduanya telah
telanjang tapi tidak merasa malu. Kenapa keduanya telanjang? Saudara, kata telanjang di sini, duanya tidak telanjang tapi tidak merasa malu. Karena mereka memakai pakaian kemuliaan Tuhan. Kehormatan Tuhan. Sehingga mereka berpakaian. Jangan saudara pikir Adam dan Hawa kayak film. Itu film penuh nafsu. Beda, dia memakai kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan meliputi suami, meliputi istri. Kenapa tidak merasa malu? Bukankah pasangannya itu adalah dirinya sendiri? Ada orang melihat tubuhnya sendiri malu. Gak ada, saudara. Saudara mandi-mandi sendiri, tidak ada yang lihat. Malu. Artinya kalau ada yang melihat, karena kita sungguh-sungguh bisa tidak merasakan dia menjadi satu. Itu. Sekali lagi, proses. Prosesnya panjang. Lebih panjang dari proses mendirikan negara. Lebih panjang. Tidak pernah habisnya. Itu sebabnya. Kalau kita yang penting dulu punya pondasi yang sama. Apa pondasi yang sama? Mari kita lihat ayatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Ayat 7. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Ya. Mari kita selamin. Baik-baik, saudara. Jangan lewat-lewat cepat-cepat begitu saja. Dia punya makna. Firman Tuhan itu jangan hanya lihat sepintas kata-katanya. Banyak orang tidak menangkap firman Tuhan hanya karena membaca secara hurufiah. Tapi di situ tergandung kata. Saya sering kali lewat di rumah-rumah orang yang bagus-bagus. Saya bingung. Depan rumahnya ada spanduk. Dijual Heni. Satu lagi dijual Daniel. Coba. Rupanya Heninya di situ dijual. Ya, di sana juga banyak kan dijual. Ya, kan selalu begitu. Ada kata hubungi itu jarang. Ya, dijual langsung nomor. Oh, dia jual SIM card. Saudara ya. Saya ingin tanya, saudara mengerti seperti itu baca iklan itu? Tidak kan? Saudara tahu yang mau dijual adalah rumahnya. Dari mana? Tidak tertulis. Itulah kalau kita bergantung membaca ayat secara nyarang. Spekulasi. Berani-beraninya bilang Ishak itu idiot. Dia sendiri yang idiot kali saudara ya. Hanya orang menafsirkan yang idiot seperti itu. Coba. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini saudara ngerti maksudnya kenapa dia dipanggil yang kekasih. Coba lanjutkan. Marilah kita apa? Saling ayo saudara saling mengasihi satu dengan yang lain. Belum tentu. Iya. Kita pura-pura, itu omongan saja. Saling mengasihi, oh kami saling mengasihi benar. Tidak bisa saudara langsung kata-kata itu. Coba perhatikan dulu. Sebab apa? Kasih itu berasal dari Tuhan. Jadi masing-masing percaya, menerima, mengalami kasih Tuhan. Gak bisa. Kalau salah satu tidak mengalami, tidak mungkin. Ada perkembangan, ada proses, ada jamahan ilahi. Coba perhatikan. Ya. Sebab kasih berasal dari Tuhan dan setiap orang. Coba lahir dari apa? Oh, ada lahir baru. Kalau contoh saja suami istri. Ya.
Kalau dia tidak memiliki pondasi kasih dari Tuhan, bagaimana dia bisa membangun kasih dan saling mengasihi? Gak bisa. Begitu juga di tengah jemaat. Kita harus sungguh-sungguh membangun. Dan cara membangunnya bukan hanya action kita. Kita sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan. Amin. Betul-betul kasih itu membaharui diri kita. Dan semua kalau mengalami begitu, pasti saling mengasihi. Bagaimana bisa pasangan saling mengasihi? Kalau satu tidak pernah merasa ada kasih Tuhan yang mengubah hidupnya, apalagi beda iman, beda Tuhan, gak bisa. Ini tegas, saudara. Apa sebab orang itu tertarik? Saudara, bukankah kalau orang saling mencintai, puncaknya ingin apa? Saling mencintai, puncaknya apa? Menjadi satu. Membangun rumah tangga, menjadi satu. Coba lihat ayat ini tadi. Ya. Lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Mengalami hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak dapat dari kasih Tuhan, pondasinya sama, gak mungkin bisa saling mengasihi. Apalagi mengasihi kekal, gak bisa. Kadang-kadang laki-laki melihat perempuan itu cantik, lalu dia mencintai atas dasar dia cantik. Cantik itu tidak kekal, percayalah. Kalau sudah mulai tua, ya semua serba turun. Ayo saudara ya, iya. Apa dia bilang cantik tetap cantik? Ya, kalau dia muji hanya cantik tetap cantik, itu basa-basi. Saudara, bahwa lahir dari hatinya memang ada kasih kasih Tuhan. Dua-duanya melimpahi kasih Tuhan, bertahan karena kasih Tuhan, ingin menunjukkan kasih Tuhan. Begitu juga wanita. Kalau tertarik dengan laki-laki karena uangnya. Apa ada yang kekal uang? Uang itu tanpa pengawet, tahu enggak? Karenanya tidak pernah awet. Nah, bagaimana dia bisa mengasihi? Dasarnya tidak sama. Kalau di tengah jalan terjadi sesuatu, itulah dasarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasangan kita mengasihi Tuhan, jamahannya sama, mengenalnya sama, semuanya sama. Saya percaya, kasih Tuhan kekal tidak? Ya, kasih Tuhan yang kekal menguasai diri kita, kasih Tuhan yang kekal menguasai pasangan kita, kasih Tuhan yang kekal menguasai saya, kasih jemaat yang mau dikuasai oleh Tuhan, kasih yang kekal. Kita tidak usah disuruh saling mengasihi. Otomatis kita saling mengasihi. Kenapa kita hanya basa-basi mengasihi? Kata itu sudah jadi semacam apa di tengah jemaat? Di gereja-gereja, kata itu tidak berarti lagi. Karena dia ingin membangun pondasinya beda. Karena itu kasih Tuhan sungguh-sungguh. Saya sebetulnya disuruh dokter istirahat. Tapi saya tidak mau, saya ingin mati di mimbar. Saya tidak mau mati di rumah sakit. Kenapa? Karena saya tahu kasih Tuhan itu dahsyat. Ya, amin. Dulu sebelum saya kenal kasihnya, saya mencari betul. Saya berusaha mengasihinya, tapi dia tidak mengasihi saya. Saudara, karena saya tidak kenal dia. Tidak kenal dia, Tuhan yang benar tidak saya kenal. Saya berjuang, sungguh-sungguh berjuang. Jihad, luar biasa. Korban harta dan nyawa.
Ayatnya juga begitu terkenang di saya. Zahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah engkau di jalan Allah karena hartamu dan saya tidak tahu. Ada acara organisasi dari kasur sampai bebel, jual dulu demi organisasi. Luar biasa keterbahan pasangan saya. Sudah jual sana, jual sini, jual sana, selimut pun sampai dijual. Hanya untuk organisasi, untuk biaya saya dakwah ke tempat itu. Saya egois. Padahal orang yang di sekitar saya tidak saya kasih. Setelah saya mendapat jamahan kasih Tuhan, dahsyatnya dia, maka saya mengasihi dia. Luar biasa. Ya. Dan tidak perlu jihad. Ya saudara. Tapi sering kali saya katakan, tidak ada hambatan selagi engkau masih bisa berdiri di mimbar, berdiri. Kabarkan kabar baik itu. Amin saudara. Itu penting. Gak ada alasan. Belum sedikit saudara tidak datang ke gereja. Ada masker. Saudara ya. Gak bisa. Kita harus sungguh-sungguh. Tunjukkan kita sungguh. Kalau tidak kasih itu coba perhatikan tadi. 1 Yohanes pasal 4. Coba dalamin. Pulang dari sini dalamin sungguh-sungguh. Ya. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu tolong sambung. Kalau tidak kasih berasal dari Tuhan, itu bukan kasih. Nafsu. Ya. Apalagi selain nafsu? Kepentingan. Itu. Tapi kasih dari Tuhan, kasih agape. Kasih yang sungguh-sungguh tanpa menuntut. Saling mengasihi. Kalau kita tuntut, dia juga gak mengasihi saya. Ya sudah, berhenti sampai di situ. Tapi dikatakan lagi, coba ayat ini. Setiap orang mengasihi, tolong sambung. Ya. Lahir dari Tuhan. Tuhan yang melahirkan kasih itu dalam hatinya. Ada jamahannya. Ada pertobatan. Amin. Gak bisa engkau bisa saling mengasihi kalau yang satu tidak bertobat. Gak bisa. Pincang. Tobatan. Ini ayat untuk memperbaiki diri kita. Kita kembali lagi kepada ayat ini. Amin. Jadi proses perkembangan pengetahuan ya, spiritual, kerohanian kita. Mari kita merasakan betul jamahan kasih Tuhan. Kalau saudara merasakan betul jamanan kasih Tuhan, saya percaya kita bisa, tidak usah disuruh, saling mengasihi. Selain lahir dari Tuhan, ialah mengenal Tuhan. Apa arti mengenal? Ya, bukan hanya tadi lahir baru, tapi mendalami bersama, punya fondasi yang sama. Sama matangnya, sama dewasanya, sama melayaninya. Itu penting sekali. Sekali lagi, jangan andalkan cinta kasih. Cinta manusia itu hanya appetizer. Manis di awal. Ya, makanya cinta manusia itu saya katakan seperti permen karet. Pertama kita makan permen karet, manis, dikunyah-kunyah terus lama-lama. Ya, itulah kasih manusia saudara ya. Tapi hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa satu-satu dasar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kita. Jangan pakai teori sana dan sini, metode sana dan sini. Sekali lagi, rumah tangga itu bukan teori, bukan metode. Sebaik apapun metode dan teori, itu praktek hidup. Sehebat apapun pastor mengajarkan, maaf sedikit bukan nyindir. Ya, kalau
dia tidak mengalami, dia nggak tahu. Nggak tahu dari sana buang gas, di sini buang gas. Oh iya, dia nggak tahu. Saudara, dia teori tahu. Rumah tangga itu bukan teori, tapi proses. Saya senang saudara, tapi itu hanya sampel. Kalau ada pengkhotbah lain memberikan metode rumah tangga, gini, itu sampel. Saudara sendiri yang punya pengalaman. Suamimu bukan suami orang itu. Ya, laki-lakinya orang itu bukan laki-lakinya saya. Wanita orang itu bukan wanita saya. Gak bisa disama-samain. Beda prosesnya. Beda. Kita kasih metode, teori. Oh, kamu harus saling mesra. Saling mesra. Banyak rumah tangga yang tidak sapaan mesra. Tapi awet. Ada yang mesra sekali. Tengah jalan putus. Saudara. Tidak jaminan. Karena itu corak rumah tangga kita beda-beda. Masalah juga beda-beda. Kalau beda, gak bisa kita contoh bersama. Gak bisa. Jadi masalahnya beda. Loh, saya punya masalah dengan istri saya seumpamanya. Lalu Pak Tambunan punya masalah dengan istrinya. Masalahnya beda. Bentuknya beda. Cara penyelesaiannya beda. Gak bisa sama. Karena itu kita tidak bisa mengukur rumah tangga orang dengan rumah tangga kita. Gak bisa. Biarkanlah masing-masing berkembang dengan suatu proses. Banyak suami yang kurang mesra, tapi hatinya mesra. Banyak yang mesra sedikit-sedikit yang ketemu orang sekretaris di kantor yang tolong kertasnya ke sini. Apa nilainya yang? Maksudnya yang kali saudara ya. Iya. Mana lagi? Itu penting sekali. Kalau kita sadari saat ini, Tuhan memberikan tubuhnya dan darahnya. Kenapa? Mengasihi kita. Apa Tuhan melihat dulu engkau mengasihi dia baru mengasihi? Enggak. Dia sudah mengasihi lebih dulu. Amin. Apakah engkau mengasihi lalu dia baru mengasihi? Enggak. Meskipun engkau membenci dia tetap mengasihi engkau. Itu Tuhan, itu kasih Tuhan. Itu penting sekali. Ya, kita lihat ke sini. Kita lanjutkan. Ya. Kebahagiaan ini dirusak. Berulang saya katakan, tapi saya ingin mengulangi lagi. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Coba Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Adonai Tuhan membuat Taman Eden. Taman Eden, konsep pertama. Berarti ketika manusia diciptakan Taman Eden sudah belum? Belum. Setelah ada manusia, baru Taman Eden itu diciptakan. Untuk tempat tinggal manusia. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya cita-cita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak. Supaya mereka ini hidup di Taman Eden. Tapi kenyataannya jadi taman kita jadi Taman Eden. Saudara ya. Enggak lagi Eden. Taman Eden. Dia punya rencana. Dia punya kehendak, dia punya keinginan.
Mau enggak kita kembali lagi rumah tangga kita jadi Taman Eden? Ya, bukan perumahan Taman Eden, bukan saudara ya. Saya kira di Cengkareng ada itu saudara ya. Bukan itu. Rumah tangga kita jadi Taman Eden. Coba kalau bahagia Eden di rumah, datang ke gereja pasti mengalir kasihnya. Amin saudara. Mengalir. Mari kita jangan berteori lagi. Yesus tidak penuh dengan teori dan dogma. Dia melakukan. Dia berikan tubuh dan darahnya. Coba ketika kita menerima perjamuan ini. Tuhan, aku ingin saling mengasihi. Karena kasih Tuhan yang aku terima ini. Ya, telah membuat aku apa? Ya, mengenal Engkau. Dan lahir dari Engkau. Proses itu aku akan alami. Dan saya percaya dahsyat kehidupan kita. Amin. Saudara menikmati itu. Buat apa harta banyak kalau kebahagiaan tidak ada. Buat apa rumah bagus? Memang perlu rumahnya bagus. Tapi itu bukan prioritas. Prioritas itu adalah kebahagiaan manusia. Itu rencana Tuhan. Karena itu kebahagiaan itu menjadi kerinduan manusia. Dia rindu. Bukankah masa kecil membuat kita rindu? Sehebat apapun saudara di kota, ingat tidak masa kecil kita di mana? Maka engkau rindu dengan desamu. Itulah manusia, karena dia berasal dari Taman Eden, keluar diusir Taman Eden, dia rindu. Kerinduannya ada. Istilah orang barat homesick, saudara ya. Tapi kita lebih banyak sicknya. Nah, itu penting sekali. Tapi pagi ini kita disadarkan oleh ayat ini. Buat apa kita mengalami banyak hal. Mujizat yang penting itu adalah dalam pernikahan. Tuhan pulihkan kembali air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Coba. Air menjadi anggur. Ketika rumah tangga ini menikah di mana? Di mana? Di Kana. Di Kana kan? Saudara, di Kana. Kana itu ada dua. Satu di Padang Efrata, satu lain ini. Yang saudara sering pergi. Saudara tahu daerah itu penghasil anggur. Penghasil anggur. Aneh tidak? Kalau kehabisan anggur. Aneh kan? Itu tandanya tidak bisa andalkan dirimu. Tidak bisa andalkan kekuatan. Andalkan Tuhan. Mujizat Tuhan yang memperbaiki kita. Amin. Sakit sembuh itu baik, penting. Bangkrut diberkati Tuhan itu penting. Tapi lebih penting berdoa. Supaya mujizat rumah tangga pernikahan kami alami. Tanpa diminta yang lainnya, Tuhan pasti memberi. Amin saudara. Kalau minta terus tapi tidak perbaikin ini, makanya di lama-lama enggak. Sampai bosan kita doa. Saudara, orang pondasinya beda. Pengalaman rohaninya beda. Kekuatannya beda. Jadi kalau ada gejolak sedikit dalam rumah tangga, katakan bersama proses. Proses ini harus diteruskan, harus dipertahankan. Jangan patah di tengah jalan terhadap proses. Coba saudara membangun rumah. Ya, mengalami proses. Kalau saudara tidak mengalami proses, masa ada orang baru bangun sudah keluar lagi dari rumahnya. Ya, dia mengalami satu proses.
proses. Jangan lihat sekarang-sekarang. Lihat di kemudian akan terbangun sebuah bangunan yang luar biasa. Jadi dasar yang bakal kita bangun adalah kasih Tuhan. Taman Eden ini. Dari situ letaknya. Ya. Kenapa demikian? Ya, kalau saudara perhatikan. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 23. Kita lihat bersama-sama di sini dulu. Kejadian 3 ayat 23. Lalu tolong sambung. Kita ini orang yang sudah terusir. Kita rindu Taman Eden kembali, tanya pemiliknya. Hanya ada satu jalan, Yesus namanya. Gak bisa jalan lain, sebagus apapun agama, sebagus apapun rasul, nabi, gak bisa bawa kita kembali kepada Tuhan. Gak bisa. Hanya yang datang dari Tuhan itu sanggup kita kembali kepada Tuhan. Kalau bukan datang dari Tuhan, saudara dibawa kemana nantinya? Itu penting sekali. Dari ya, bagaimana caranya? Yang terakhir. Yang terakhir. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Kita sambung kembali. Lalu Adonai Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya. Lalu mengenakan kepadanya. Kalau saya lihat di sini, ya tadinya kan Adam cukup dengan kain daun-daun, tapi Tuhan punya rencana. Dia korbankan domba itu, dia ambil kulitnya. Ya. Karena itulah pengorbanan Yesus itu untuk menutupi aib kita, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita. Datang kepada Dia dengan mengasihi Dia, Dia pasti sempurnakan hidup kita. Amin saudara, Dia sempurnakan. Tidak dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Dia. Ya, dari kulit binatang. Saya sedang berpikir ketika Dia kata membuat pakaian, waduh, berarti Tuhan itu desainer yang paling agung. Dia buat pakaian yang dari sorga, menurut pola Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Jadi apa arti kehormatan? Turut Tuhan, firman-Nya, bukan konsep manusia. Bukan. Firman-Nya lah. Karena Dia membuat pakaian. Konsep diselamatkan, konsep kembali. Semuanya dari Tuhan. Dia yang membuat. Bukan kita yang buat-buat. Kalau selama ini kita masih buat-buat, percayalah, gagal. Hidupmu akan membosankan. Ya, ke gereja juga makin lama makin bosan karena tidak ada perubahan. Hanya formalitas saja. Buat apa? Tapi kalau kita lihat di sini, untuk manusia itu dan untuk istrinya. Tolong sambung. Ya, ayat 21. Lalu mengenakan kepada mereka. Saya senang sekali. Wayabilsem. Tuhan yang memakaikan kepada mereka. Bisa mengerti? Tuhan memakaikan kepada mereka. Karena Adam dan Hawa belum pernah punya contoh pakaian. Kayak anak kecil, tidak bisa pakaian kan? Ya. Masuk kakinya, dua-dua di kakinya. Sudah di celananya ya. Apa
apa saja. Kadang-kadang celana dipakai jadi baju. Karena dia tidak bisa. Tapi artinya ketika Tuhan mengenakannya, proses itu pun harus bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan proses itu kita jalani, percayalah, hidup ini tidak membosankan. Rumah tangga itu tidak membosankan. Amin. Iya. Kepada Tuhan tidak membosankan. Tidak pernah bosan. Terus mengalir kasih-Nya. Tiap hari baru lagi. Selalu Tuhan baru. Makin mengenal saya kasih-Nya. Oh, dahsyat. Tak sanggup aku membalasnya. Tapi aku bersedia. Ya, rela. Taat dengan Engkau. Aku bersedia. Karena saya terasakan terus. Saya pikir hari ini saya mengenal kasih-Nya. Sudah cukup. Besok saya baca renungan firman Tuhan. Ada yang kurang lagi. Terus ada yang kurang lagi. Kurang terus. Mengenal dia tidak habis-habisnya. Kalau mengenal manusia cukup. Kenalan, siapa namamu ini. Mengenal dia tidak. Dia siapa? Dia zat wajib wujud. Dia Tuhan, roh adanya. Kita harus kenal dia lewat roh kita. Lewat hubungan. Ya, lewat pergaulan. Makin kita bergaul, kita renungkan. Kadang-kadang saya pikir betapa bodohnya saya dulu. Tapi kebaikan Tuhan luar biasa. Bisa bertahan 50 tahun lebih. Itu bukan karena aku paling setia. Ya saudara, enggak. Tapi karena Tuhan yang setia kepada saya. Amin saudara. Jangan kesetiaanmu, ya janjimu, itu barisan gombal-gombal semua saudara. Maukah engkau menerima perempuan ini sebagai istrimu dalam suka dan duka? Ayo jujur. Apa ketika suaminya bangkrut, suaminya tidak punya uang, reot, ya, jalannya juga sudah tertati-tati. Apa engkau masih mengasihi dia? Kalau kasih itu dari Tuhan, saya jamin, pasti kasihnya bertambah. Tuhan tidak mengasihi pas kasih itu. Terus berlipat kali, asal kita mengenal dia, berlipat terus Tuhan kasih. Limpahi lagi. Kalau engkau pandang istrimu atau suamimu, makin hari makin cantik. Puji Tuhan. Amin saudara. Bertambah terus. Kalau mulai menyelah, kok lehermu Pak banyak sekali lalat. Itu secara bahasa tidak langsung nyindir ke saudara. Istri kita ingin balas juga. Gitu. Ya itu kamu jalan sudah kayak nenek-nenek. Memangnya kita bukan kakek-kakek, saudara ya. Iya. Jadi di situ letaknya. Membangun bersama, mengembangkan. Mengenal Tuhan terus-menerus kasih-Nya. Selain mengenal Tuhan, lahir terus. Lahir apa? Kasih-Nya. Setiap minggu engkau lahir kasih-Nya. Terus menerus dalam rumah tanggamu. Enggak akan ada godaan. Amin. Teori banyak. Kalau tidur pakai perfume. Supaya harum. Perfume sudah habis juga. Yang satu ngadap tembok sana, yang satu ngadap tembok sini. Saudara ya. Dulu bilang sehari rasa setahun tidak melihat wajah.
Apalagi orang Sumatera, pandai berpantun. Pandai bercerita. Bergetar hatiku bagaikan gempa bumi. Karena saling mengasihi. Gempa itu saya sedang duduk enak. Yang ngerasain Ibu Yusuf duluan. Pak, gempa. Apa saya memang agak pusing setelah minum obat batuk. Ayo Pak, dia tidak mau keluar duluan. Dia tidak menyelamatkan diri duluan. Dia ingin sama-sama, selamat sama-sama. Ya, tidak ada selamat sama-sama lah. Baru saya sadar, lihat lampu bergoyang. Oh ini gempa ya. Oh, ya. Ayo. Kami tinggal berdoa. Sekejap mesra, saling tuntun turun tangga. Iya, ayo. Lalu saya bilang, enggak kita lihat itu pintu. Kita berdiri di bawah pintu. Itu cara Jepang menyelamatkan diri. Atau kita masuk ke kolong. Sayang, kolong mejanya itu kaca. Jadi kalau masuk di situ. Makanya berbahagialah yang punya meja nggak terlalu bagus. Asal kuat. Gitu mau saya ganti nanti. Saudara, ya. Jadi kami dua harus berlindung di bawah meja. Kan mesra kayak anak kecil lagi dua-dua. Jadi semua cobaan, ujian adalah proses sampai di mana engkau merasakan Tuhan mengasihi engkau. Kalau suami sedang bangkrut, sedang segala macam, itu proses. Kalau kita kuat, sama-sama kuat, saya percaya berkat Tuhan